Eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan tanaman air yang tumbuh sangat cepat dan tersebar luas di berbagai perairan Indonesia, termasuk wilayah Kota Batam. Pertumbuhan yang melimpah ini belum diiringi dengan pemanfaatan yang optimal, padahal eceng gondok memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui proses hilirisasi. Di Batam sendiri, eceng gondok merupakan salah satu tanaman air yang sangat melimpah, khususnya di Waduk Duriangkang, dengan luas area yang tertutupi oleh eceng gondok mencapai sekitar 600 hektar. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat menyebabkan akumulasi biomasa yang besar dan seringkali menjadi limbah yang menumpuk di sekitar perairan. Sayangnya, pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali menyebabkan akumulasi biomasa yang besar sehingga menutupi permukaan air dan menghambat aliran serta kualitas air. Melalui pendekatan hilirisasi, kami dari tim Danalia mengusung sebuah inovasi produk kemasan pangan berbahan dasar eceng gondok. Produk ini kami hadirkan sebagai bentuk nyata hilirisasi sumber daya lokal menjadi produk siap pakai yang memiliki nilai jual, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Permintaan kertas dan kemasan alternatif yang terus meningkat mendorong perlunya inovasi berbasis sumber daya terbarukan. Salah satu potensi besar hadir dari eceng gondok, tanaman air yang selama ini dianggap gulma. Dengan kemampuan tumbuh yang sangat cepat dan persebaran yang luas di perairan Indonesia, eceng gondok justru menyimpan potensi besar untuk diolah melalui proses hilirisasi menjadi produk kertas atau kemasan yang fungsional. Melalui pengolahan yang tepat, tanaman ini tidak hanya menjadi solusi bahan baku terbarukan, tetapi juga membantu mengurangi penumpukan biomasa di perairan yang kerap menimbulkan penyumbatan dan penurunan kualitas ekosistem. Hilirisasi eceng gondok menjadi langkah strategis dalam menciptakan nilai tambah dari tanaman yang sebelumnya dianggap limbah, sekaligus mendukung pengembangan industri lokal yang berkelanjutan. Proses produksi krasibok dilakukan dalam satu cycle dengan periode 1 bulan. Sebelum memutuskan untuk memproduksi krasibok, kami telah melaksanakan beberapa analisis seperti pestel, VPC, dan BMC. Seperti yang bisa dilihat dari gambar di samping, dalam analisis pestel yang kami lakukan terhadap produk krasibok terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, aspek politik. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sehingga Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Langkah ini diambil untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati termasuk eceng gondok yang selama ini belum mendapat perhatian serius akibat minimnya kebijakan alternatif di tingkat daerah. Yang kedua, aspek ekonomi. Penggunaan eceng gondok sebagai bahan baku menawarkan efisiensi biaya produksi jangka panjang karena ketersediaan yang melimpah dan pertumbuhan yang cepat serta mudah didapat. Yang ketiga, aspek sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal turut mendorong dukungan terhadap hilirisasi eceng gondok yang berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap produk krasibok. Untuk mendukung proses ini, dibangun kerjasama strategis dengan BP Batam dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan distribusi eceng gondok yang tidak hanya memperkuat rantai nilai produk, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja dan menciptakan sumber penghasilan baru bagi masyarakat setempat. Aspek keempat, teknologikal. Penggunaan teknologi dan mesin dalam proses produksi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk krasibok. Dengan memanfaatkan sistem DPCS, Distribution Planning and Control System, serta integrasi kecerdasan buatan AI, proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap dinamika rantai pasok maupun permintaan pasar. Yang kelima, aspek environmental. Upaya hilirisasi eceng gondok tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan mengurangi penumpukan biomasa yang menutupi permukaan air, memperbaiki aliran dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Melalui pengolahan eceng gondok menjadi bahan kemasan berkelanjutan, kami menghadirkan produk pembungkus makanan yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Aspek keenam, yaitu legal. Dalam mendukung pengembangan produk pembungkus makanan berbahan dasar eceng gondok, kami memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 mengenai penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan, dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan.
Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi landasan utama dalam menjamin bahwa produk kami aman, berkualitas, dan layak digunakan dalam rantai konsumsi masyarakat. Selanjutnya, analisis yang kedua yang digunakan analisis Krasibox adalah Value Propositions Canvas guna melihat populasi nilai produk Krasibox terhadap customer. Menggunakan analisis ini, kami mendapatkan dua sudut pandang. Yang pertama adalah Value Propositions yang meliputi Gains Creators, yaitu customer service, memberikan promosi, alur pemesanan yang mudah, dan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah products dan service, yaitu pembungkus makanan dari Eceng Gondok, Krasibox, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dan terakhir, pen relievers yang meliputi edukasi mengenai kemasan ramah lingkungan, meningkatkan sales promotions, penjualan online, dan terjamin sertifikasi SNI Food Grade. Sedangkan dalam sudut customer segment terdapat beberapa aspek yang kami sorot. Yang pertama, gains atau keuntungan produk yang diharapkan customer ketika menggunakan produk Krasibox adalah produk dengan kualitas terbaik, fast respon terhadap pelanggan, alur pemesanan yang mudah. Yang kedua, pain atau kemungkinan negatif yang dialami pelanggan, yaitu pelanggan kurang mengetahui informasi produk, pelanggan ketergantungan terhadap kemasan konvensional, pelanggan merasa kemasan ramah lingkungan tidak higienis atau aman untuk makanan. Yang ketiga, customer job dalam lingkungan penghasilan dan pekerjaan pelanggan meliputi menghemat biaya jangka panjang dengan penggunaan Eceng Gondok, menjaga keseimbangan lingkungan, mengganti kemasan konvensional secara bertahap dengan solusi yang tidak menyulitkan operasional. Selanjutnya adalah bisnis model Canvas meliputi 9 aspek seperti pada gambar di samping. Mulai dari lingkungan hingga pelanggan, tentang bagaimana proses pendapatan bahan hingga produk sampai ke tangan pelanggan yang telah dijelaskan pada analisa sebelumnya. Sumber dana yang direncanakan berasal dari 4 sumber, yaitu angel investor sebesar 25%, pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 45%, crowdfunding sebesar 15%, dan modal pribadi sebesar 5%. Ini digunakan sebagai modal awal dan produksi awal Krasibox. Krasibox akan diedarkan dengan harga Rp1.000 per pieces dengan ukuran 18x18 cm dengan cash inflow yang diproyeksikan pada tahun pertama penjualan sebesar Rp120 juta yang diiringi pergerakan arus cash flow sebesar Rp83.850. BP Krasibox mampu tercapai pada bulan ketiga dengan total unit terjual sebesar 33.504 atau sebesar Rp33.504.172 dengan proyek satu cycle produksi per bulannya. Sedangkan expected return atas penjualan Krasibox pada tahun pertama yaitu Rp27.315. Perhitungan ini kami dapatkan melalui analisa Stam Samsung dalam membentuk strategi marketing yang paling pas digunakan dalam pendistribusian Krasibox. Atas analisis ini, ditemukan jumlah pelaku usaha dan minuman di Sumatera berjumlah 682 orang, jumlah pelaku usaha dan minuman di Kepulauan Riau 146.000 orang, jumlah pelaku usaha dan minuman di Kota Batam 75.575 orang. Perkiraan yang ditargetkan yaitu 10% pelaku usaha dan minuman di Kota Batam sebesar 7.575 orang. Mengingat alur produksi dan penjualan Krasibox yang masih sederhana, struktur organisasi yang digunakan tidak terlalu rumit. Alur organisasi yang sederhana dengan pimpinan berupa CEO yang menaungi COO, CMO, dan CFO. Penerapan struktur organisasi seperti ini akan lebih mudah dan memaksimalkan pengawasan atas segala kegiatan yang terlibat di dalam produksi hingga distribusi produk Krasibox. Alur kegiatan ini akan diiringi oleh penggunaan berbagai aspek inovasi pada berbagai bidang yang terkait, seperti pemanfaatan Eceng Gondok sebagai sumber daya ekonomi yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat sekitar, pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendukung keberlanjutan lingkungan perairan dan pengurangan Eceng Gondok melalui pemanfaatan bahan baku alami yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan produksi Krasibox memanfaatkan mesin-mesin modern untuk mengolah bahan mentah hingga menjadi produk jadi seperti mesin cutting dan laminasi, memanfaatkan teknologi DPCS Distribution Planning and Control System untuk memantau dan mengolah rantai pasok produk pembungkus makanan berbahan dasar Eceng Gondok, termasuk stok produk, distribusi ke berbagai daerah, mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan AI dalam
proses produksi untuk memonitor parameter-parameter kritis secara real time, seperti tingkat kelembapan dan suhu selama produksi hilirisasi. Sistem ini juga dapat memberikan peringatan dini dan pengaturan otomatis agar kualitas produk selalu optimal. Sekian pemaparan dari kami, dari tim Danalia mengenai produk Crazybox. Saya Deko Ramadhani. Saya Anggun Dwi Lestari. Dan Nailah Nurul Khotimah Dari Politeknik Negeri Batam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.